Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Alkiza dengan NIM D1C1222037, kelas R003. Di sini saya akan menjelaskan tugas mesin dan peralatan industri yang diampu oleh Ibu Yernisa STP MSI. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan peralatan penanganan bahan. Penanganan bahan atau material handling adalah suatu metode penanganan suatu material yang melibatkan beragam sarana yang digunakan untuk mempermudah proses pendistribusian muatan atau logistik dari satu area ke area lain, yang bertujuan untuk penyimpanan, pengiriman, pengawasan, maupun pengendalian pada suatu barang atau material. Di sini ada beberapa contoh peralatan penanganan bahan. Contoh yang pertama yaitu konveyor. Konveyor merupakan peralatan sederhana yang dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain sebagai alat angkut suatu barang tertentu untuk kapasitas kecil sampai besar. Konveyor dijadikan sebagai alat transportasi yang cepat dan efisien. Konveyor terdapat beberapa macam seperti roller konveyor, belt konveyor, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua yaitu forklift. Forklift adalah alat bantu untuk mengangkat benda-benda berat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Namun, forklift biasanya hanya digunakan untuk jarak pendek seperti di dalam ruangan atau di dalam area pabrik saja. Yang ketiga ada palet. Palet adalah alat yang sangat diperlukan untuk mengangkut bahan mentah dan produk jadi dan dari pabrik. Palet ini membantu merampingkan proses produksi dengan memfasilitasi pergerakan barang di dalam fasilitas, mengurangi waktu dan biaya produksi. Selanjutnya ada hand truck. Hand truck atau yang biasa disebut dengan hand trolley merupakan alat bantu pemindahan dari satu area ke area yang lain untuk menunjang kegiatan operasional suatu perusahaan. Memiliki struktur bahan besi yang lebih tebal dibandingkan merek lain dan memiliki daya tahan beban yang sangat baik. Yang kedua yaitu apa itu alat penukar panas dan contohnya. Alat penukar panas adalah alat yang mampu menukarkan panas dari suatu sistem ke lingkungannya atau dari suatu sistem ke sistem lainnya akibat adanya perbedaan suhu antara dua tempat yang berbeda dengan laju perpindahannya dalam kondisi tertentu. Contoh alat penukar panas yang pertama yaitu chiller, yang kedua ada cooler, yang ketiga ada heat exchanger, yang keempat ada reboiler. Tujuan dari perpindahan panas. Tujuan perpindahan panas adalah yang pertama yaitu memanaskan, menaikkan suhu, merubah fase, mempertahankan suhu proses, mendinginkan, menurunkan suhu, serta merubah fase. Selanjutnya ada jelaskan bagian-bagian dari proses filtrasi. Proses filtrasi. Filtrasi adalah suatu operasi atau proses campuran heterogen antara fluida dan partikel padatan dipisahkan oleh media filter. Filter akan meloloskan fluida tetapi menahan partikel padatan. Filtrasi memisahkan koloid atau partikel padatan dari fluida dengan menggunakan media penyaringan atau saringan. Selanjutnya ada jelaskan bagian-bagian dari proses filtrasi. Bagian-bagian proses filtrasi. Yang pertama ada sludge atau sludge adalah banyaknya konsentrasi solid atau zat padat yang terdapat medium dalam cairannya dan jumlah air yang terkandung. Yang kedua ada Slurry adalah suatu campuran padatan cairan dengan pemberian tahanan aliran yang bisa dilewati cairan dan bisa menahan partikel padatan. Yang ketiga ada cake atau filter cake adalah tumpukan padatan. Yang keempat ada filtrat. Filtrat adalah cairan hasil filtrasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi filtrasi.
Faktor yang mempengaruhi filtrasi ada 5. Yang pertama yaitu mesh. Mesh adalah jumlah lubang yang ada pada media penyaringan setiap 1 cm². 2. Ukuran bahan baku. Ukuran bahan baku mempengaruhi proses penyaringan karena semakin besar bahan yang akan disaring maka akan sulit tersaring. Yang ketiga ada tekstur. Sifat bahan itu apakah dia kasar atau halus. Yang keempat ada kadar air. Kadar air adalah jumlah kandungan air yang ada pada bahan. Yang kelima ada jenis bahan baku atau bahan baku apa yang digunakan pada saat filtrasi. Selanjutnya ada bagian-bagian dari destilasi. Bagian dari destilasi yang pertama adalah adaptor, berfungsi untuk mengalirkan hasil destilasi yang sudah terkondisi untuk disalurkan ke penampung yang telah tersedia. Yang kedua ada mantel, berfungsi untuk memanaskan bahan di dalamnya. Yang ketiga ada pipa dalam, pipa destilasi atau udara. Yang keempat ada labu didih, berfungsi sebagai wadah sampel, contohnya untuk memisahkan alkohol. Yang kelima ada kondensor, fungsinya untuk aliran uap hasil reaksi dan untuk aliran air keran. Selanjutnya ada labu destilasi, berfungsi sebagai wadah atau tempat campuran zat cair yang akan berlangsung. Selanjutnya ada perbedaan ekstraksi dan ekstrak. Ekstraksi adalah proses pemisahan cairan atau bahan yang diinginkan dari bahan baku dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Ekstraksi dihentikan apabila tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dan pelarut dengan konsentrasi dalam sel bahan. Pengertian ekstrak. Ekstrak adalah cairan atau senyawa hasil dari ekstraksi atau pemisahan. Di sini ada metode-metode ekstraksi. Metode ekstraksi yang pertama yaitu maserasi. Maserasi adalah metode yang dilakukan dengan merendam bahan selama 3 hari di dalam suhu ruang. Metode ini dihentikan apabila terjadi kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dan konsentrasi sel setelah proses ekstraksi pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Yang kedua ada perkolasi. Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator. Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Metode ini membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu. Selanjutnya ada sokletasi. Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel, kemudian pelarut yang dimasukkan ke dalam labu dan suhu penanas diatur di bawah suhu reflux. Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi yang kontinu. Sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi, sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih. Selanjutnya ada reflux. Pada metode reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih, uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Metode selanjutnya adalah ultrasonik. Ultrasonik menggunakan gelombang, di mana gelombang ini akan memecahkan dinding sel simplicia atau lisis. Maka senyawa akan dapat ditarik keluar ke dalam cairan penyaring. Ultrasonik biasanya dihubungkan dengan pemanasan. Umumnya waktu yang digunakan dapat direduksi atau dikonsumsi menjadi lebih sedikit. Metode selanjutnya atau metode terakhir yaitu metode fraksinasi. Metode fraksinasi adalah teknik pemisahan dan pengelompokan kandungan kimia ekstrak berdasarkan kepolaran.
Pada proses fraksinasi digunakan dua pelarut yang tidak tercampur dan memiliki tingkat kepolaran yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.